Oke, setelah tadi paper yang membahas komik, Sekarang kita masuk ke Pixel yang membahas game. Sama game yang paling berpengaruh dalam hidup. ya penonton hidup. Sekarang kalau tadi mulainya dari saya, sekarang mulainya dari Mas Sofan. Game yang paling berpengaruh Yang paling sampai itu sekarang. adalah Prince of Persia. Wah, jadul sekali. Iya, tahun 1980-an. Jadi bukan Prince of Persia yang udah 3D ya. Prince of Persia Bukan yang Ubisoft, tapi yang berbun yang dibikin oleh Jordan Mechner. Itu kenapa berpengaruh? Karena itu adalah game yang bikin saya pertama kali menamatkan suatu game yang bikin saya fokus untuk mengamati, mempelajari, kemudian sehari-hari main itu terus. Itu Prince of Persia. Ada kisahnya. Jadi waktu itu kecil SD, mungkin tahun 90-an, saya masih SD. Itu saya diajak sama abah saya itu ke Semarang. Rumah saya di Rembang, kampung, desa, village itu. Nah, kemudian diajak abah saya ke Semarang. Kemudian diajak ke beliau ke kantor surat kabar namanya, kantor surat kabar wawasan kalau nggak salah. Nah, di salah satu meja redaksi wawasan itu ada kayak komputer yang sedang menyalakan demo game. Biasanya itu kan game kalau dibiarin itu kan jalan sendiri, ada demonya gitu kan di menu itu. Nah itu ada, game menarik, ini loncat-loncat gini-gini. Saya pun terus mendekati meja itu. Dan saya memainkan game itu di meja redaksi kayak magabut kayaknya dia. Soalnya mejanya ditinggal itu. Jadi dulu belum ada Zuma. Gimana ada Zuma? Jadi Prince of Persia sama yang ternyata, sangat menarik sampai kemudian saya nggak sadar kalau tahu dia sudah pulang sama abah saya. Saya lupa habis itu gimana, entah itu di Gramedia atau gimana. Tapi tahu-tahu abah udah punya kayak disketnya yang isinya kopian game itu. Itu kopian ya. Saya waktu itu kayaknya nggak ada yang jual game orinya. Jadi kayak bajakan. Pasti bajakan. Karena nggak ada kayak sleeve-nya yang asli kemudian ada. Mencurigakan gitu. Iya, sebetulnya. Terus akhirnya saya dan sepupu saya di rumah itu mainkan game Prince of Persia. Nah, waktu itu monitornya masih monitor CGA gitu ya. Tahu nggak monitor CGA? Monitor CGA itu cuma menampilkan kayak 4 warna itu. Jadi CMYK pokoknya ada kayak magenta, kuning sama. Jadi warnanya tuh ya gitulah, nanti ada gambarnya. Sama-sama saya ingat bangun tidur melihat ayahanda bekerja dengan WordStar. Mungkin monitornya juga CGA. Nah, itu sebelumnya itu saya juga main game. Jadi ada main game Digger, ada main game kayak apa namanya Roboman, ada Pac-Man segala macam. Tapi itu nggak pernah apa ya? Menggerakkan sampai. Enggak, itu istilahnya kayak game lewat aja. Iya, jadi main game ya. Nah, ketika Prince of Persia itu ada, saya memainkan sampai harus tamat. Sampai sekarang saya masih ada dalam bentuk emulator di komputer saya masih ada. Itu yang bikin saya apa ya? Istilahnya bikin saya gamer. Bikin saya seorang gamer itu adalah game Prince of Persia. Luar biasa. Nah, sekarang Ines, apa game apa ya paling? Kalau ini bisa menjawab dengan sangat pasti. Yaitu adalah Suikoden 2. Suikoden 2. Ya, Suikoden 2 itu tuh nggak hanya gimana ya, kalau membuat saya sebagai menjadi gamer itu mungkin udah ada sebelumnya game-game yang seperti itu, kayak itu bahkan bukan RPG pertama saya. RPG pertama saya itu Lunar Silver Star Story, masih ingat. Ya sebelumnya nyobain kayak J-Kubo. Suikoden itu di konsol apa ya? PS1. Tapi konsol pertama saya juga bukan PS sih. Konsol pertama saya itu NES, terus abis itu Sega, abis itu baru main PS. Jadi dulu tuh waktu main NES sama main Sega itu tuh masih main sama kakak kayak gitulah. Tapi terus kemudian kakak beranjak remaja dan akhirnya tidak hobi main game lagi. Mungkin saat itu sudah hobi berpacaran karena sudah remaja, sudah ABG gitu. Kemudian
ketemulah konsol ini yang akhirnya membuat saya menjadi nerd kayak gitu, tidak berpacaran, gendut dan tidak populer di kalangan teman-teman saya. Yaitu adalah PlayStation ini, dan game yang paling bertanggung jawab membuat saya menjadi gamer banget gitu. Maksudnya kayak yakin banget suka main game, terus habis itu sampai lama banget masih kepikiran game itu, direvisi terus, itu adalah Suikoden 2. Karena apa ya, kalau game-game lain itu tuh masih terasa seperti ya main gitu, tapi Suikoden 2 itu tuh kayaknya yang pertama kali membuat saya itu masuk banget ke dalam ceritanya. Masuk banget ke dalam ceritanya. Bawah mimpi nggak? Sampai ke bawah mimpi. Jadi kalau saya tuh ke bawah mimpinya bukan pas udah tidur kayak gitu terus habis itu main gitu, bukan cuma gitu doang, tapi pas lagi liar-liar, apa sih bahasa Indonesia? Liar-liar tuh pokoknya kayak setengah tidur. Baru setengah tidur kayak gitu tuh, itu tuh udah mimpi, dan mimpinya itu tuh lagi main Suikoden 2. Terus Suikoden 2 juga yang waktu itu kan masih SD. Jadi bahasa Inggrisnya belum bagus, dan itu membuat saya sampai harus mengambil belajar. Kamus kayak gitu, terus harus tahu itu tokoh-tokohnya itu tuh ngomong apa kayak gitu. Saya masih inget banget saya belajar kata barrel, tong itu pertama kali itu tuh dari Suikoden 2, dan itu nggak buka kamus, itu kayak ngeklik aja, oh yang dimaksud suruh ngegeser barrel itu tuh ini kayak gitu. Ini tong kayak gitu, barrel itu tong gitu. Kenapa ya? Jadi walaupun waktu itu bahasa Inggrisnya masih patah-patah, sepotong-sepotong ngertinya, tapi mulai dari adegan si tokoh utamanya yang tidak bernama, waktu namanya sih ada officialnya Ryo gitu, tapi kalau di Suikoden 2-nya kan kayak namanya kosong gitu, kita nggak tahu namanya siapa. Si protagonisnya ini sama temennya si Joey itu di perkemahan tentara prajurit Highland itu, di adegan pertamanya itu kok udah udah intrik kayak gitu, membuat penasaran. Terus kayak ceritanya baru pertama aja dia udah terpisah sama sahabatnya, terus abis itu bikin tanda di atas batu kayak gitu, jadi tanda silang kayak pokoknya kalau kita terpisah suatu saat nanti kita akan bertemu lagi di tempat ini, kayak waduh kayak gitu. Terus abis itu ternyata nggak cuma tentang satu orang sama sahabatnya sama nanti tokoh-tokoh NPC gitu doang gitu ceritanya, tapi ada karakternya itu yang bisa kita kumpulin jadi tim kita gitu, itu 108, termasuk si tokoh utamanya 108 itu, dan semuanya itu ceritanya nggak ada yang trivial. Itu padahal CD-nya cuma satu. PS padahal. Itu PS. CD-nya cuma satu. Kalau misalnya kayak main Final Fantasy gitu kan mungkin karena grafisnya juga udah 3D apa segala macam kayak gitu tuh, jadi CD-nya banyak kayak gitu kan. Tapi tetap aja ngerasa main Suikoden 2 itu tuh dapat konten lebih banyak gitu. Lika-liku ceritanya itu kayak luar biasa banget lah. Suikoden 1 itu tuh saya mainnya justru malah Suikoden 2 dulu, baru Suikoden 1. Itu juga bagus, tapi nggak sebagus dan sepanjang Suikoden 2, walaupun masih nyambung gitu ceritanya. Dan Suikoden selanjutnya itu tuh entah kenapa kok efeknya sangat berbeda sekali gitu dibandingkan dengan Suikoden 2. Terus Suikoden 2 ini nih saking saya sukanya, ini sama seperti film yang ditonton berulang kali nggak bosan. Paling nggak setiap tahun sampai sekarang satu tahun sekali pasti ditamatin. Ya, sekali dalam sampai sekarang. Suikoden 2 itu mau pakai emulator di HP kayak, atau dulu saya pernah punya tab gitu, tab kecil gitu kan, main di situ di emulator itu juga, atau di PC gitu. Pokoknya setiap 1 tahun kali itu pasti ditamatin. Dan itu karena saking rumitnya, kadang-kadang masih ada tuh lupa karakter yang ini ngedapetinnya di mana ya, ini ketemunya di mana ya kayak gitu. Tapi ya tetap aja nggak merasa bosen gitu untuk mengulik lagi gitu. Bahkan baru tahu kalau ada bug yang bisa bikin kita sampai ke area yang harusnya itu tuh masih nanti banget kayak gitu tuh ternyata bisa diakses lebih dulu kayak gitu tuh saya baru tahu tahun kemarin gitu. Jadi udah bertahun-tahun main Suikoden 2 tapi masih tetap dapat sesuatu yang baru kayak gitu. Ya itu sih kalau game yang paling berkesan buat saya Suikoden, dan itu membuat saya sampai sekarang juga bias ke game-game yang RPG gitu. Ya walaupun emang bakat juga sih kayak gitu, saya suka kagetan terus panik kayak gitu kalau misalnya main game-game yang
action atau apalagi first person shooter kayak gitu. Karena dari dulu sejak main Suikoden itu jadi nyari kayak mana ya RPG lain kayak gitu. Mungkin juga sampai sekarang juga lebih sukanya game-game yang berbau petualangan gitu, action gitu. Adventure. Nggak pernah suka balapan dan segala macam. Kami tidak suka balapan, kami tidak suka game bola. Jadi itu tadi. Ya, itu tadi adalah game yang berpengaruh. Game yang paling berpengaruh. Suikoden 2 dan saya Prince of Persia. Kalau misalnya para penonton sekalian punya game yang saya punya nih game yang mempengaruhi hidup saya. Ya, mungkin silakan misalnya kayak membantu lulus UMPTN atau akhirnya bisa menikahi gebetan gitu. Pengaruhnya apa gitu misalnya. Silakan di share di bilik komentar di bawah. Oke. Itulah kurang lebihnya Paper Pixel yang episode pertama. Episode perdana. Mungkin ada yang mau usul juga lain kali ngebahas tema apa dong kayak gitu, atau misalnya undang siapa dong buat jadi bintang tamunya gitu. Silakan usul-usul, boleh lewat komentar, boleh lewat Twitter gitu. Jangan lupa subscribe Cuba TV, karena di Cuba TV juga akan banyak video-video konten-konten yang Cuba lainnya. Sampai jumpa di episode Paper Pixel berikutnya. yang berikutnya. Dah.